Halo teman-teman, kembali lagi di kandang EKCR. Nah, ini di kandang saya nggak ada cuman ayam Bangkok aja ya teman-teman. Di sini juga ada ayam kampung. Ini anakan ayam kampung sudah sebesar gini. Ini usia 2,5 bulan ya teman-teman. Untuk yang jantan itu sudah mulai besar-besar. Dan ini betina-betina ini. Itu betina, ini betina. Terus saya hari ini ingin berbagi cara membuat pakan ayam kampung untuk usia segini ya teman-teman. Usia 2,5 bulan. Nah, di sini teman-teman saya ingin berbagi menggunakan oplosan pakan ayam untuk ayam kampung ya teman-teman. Bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya? Mari kita lihat. Oke teman-teman. Di sini sudah berada di di tempat pembuatan pakan ayam saya. Bahan-bahan apa saja dan bagaimana cara mencampurnya, ini adalah bahannya. Yang pertama, sisa nasi yang sudah direbus lagi, habis itu dikasih air cucian beras ya teman-teman. Ini dikasih yang ini buat apa? Buat tambahan karbohidratnya teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, segitu saja cukup ya. Soalnya ayamnya juga masih sedikit teman-teman. Kemarin habis dibeli tetangga buat lebaran teman-teman ya. Dan di usia 4 bulan itu ayam sudah terlihat sangat besar ya teman-teman, dengan menggunakan campuran pakan seperti ini. Lalu bahan yang kedua adalah fur 511 teman-teman. Secukupnya aja, segini ya teman-teman. Mangkok kecil ini teman-teman, satu aja. Lalu diaduk, diperhatikan teksturnya juga ya teman-teman ya, agar tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu keras gitu ya teman-teman. Oke, kita tambahkan air teman-teman agar agak encer. Nah, soalnya nanti ada bekatulnya juga, dan bekatul itu sangat menyerap air teman-teman. Oke, kita tambahkan air. Mana airnya? Oke, ini airnya. Kita tambahkan 1, 2, 3. Oke, kita campurkan dulu, aduk lagi biar bisa tercampur rata. Nah, juga teman-teman, kalau ada sisa-sisa sayur itu bisa digunakan teman-teman. Potong kecil-kecil, dicincang halus gitu teman-teman. Habis itu dimasukin langsung ke sini teman-teman. Apakah harus direbus dulu bang? Itu nggak harus juga. Pokoknya kalau dilihat kondisi sayurnya juga. Kalau kondisi sayurnya itu masih bagus, cukup dengan cuci aja. Dicuci, habis itu lalu dicincang, langsung dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Oke, ini kita campurkan dengan bekatul. Kita tambahkan bekatul teman-teman. Kita aduk lagi dulu, perhatikan teksturnya teman-teman. Nah, ini kurang encer sedikit ya teman-teman ya, kurang air sedikit ini.
satu, tambahkan sedikit. Nah kalau begini ini terlalu encer teman-teman, terlalu encer. Kasihan ayamnya juga kalau matok itu nggak bisa dapat dia karena terlalu encer. Kita tambahkan lagi bekatulnya sedikit aja, masukin. Nah apa sih manfaat dari bekatul teman-teman? Kalau bekatul itu setahu saya dia itu menambah serat teman-teman, dan juga kalau dari gilingannya itu kadang-kadang itu masih ada sisa-sisa berasnya teman-teman. Potongan-potongan beras itu yang kecil-kecil teman-teman, menir namanya ya kalau di sini. Kalau di Jawa itu namanya menir teman-teman. Nah itu fungsinya untuk apa? Itu untuk kalsium juga teman-teman. Kalau beras yang masih mentah itu dia dapat kalsium, dapat karbohidrat juga. Itu buat tenaga si ayamnya juga. Lebih baik lebih bagus lagi kalau ada gula merah gitu, itu dicampur gula merah juga, itu juga bagus teman-teman. Gula merah, habis itu rempah-rempah juga untuk menjaga stamina ayam, menjaga kekebalan tubuhnya ayam itu teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Teksturnya itu seperti ini teman-teman, tidak terlalu becek ataupun terlalu keras teman-teman. Oke, sekarang lanjut pemberian pakan kepada anakan ayam kampung tersebut. Kita taruh atas teman-teman. Oke. Makan. Sarapan pagi teman-teman. Untuk pemberian pakan ayam kampung ini saya los ya teman-teman ya. Dipakan pagi sama sore saja teman-teman, tapi pakannya itu di full sebanyak mungkin. Gitu, teman-teman. Dengan kapasitas 15 ekor teman-teman, 14 ekor ya, 14 ekor. Kemarin mati satu soalnya karena diinjak-injak temennya pas waktu tidur. Dia di pojok sana, dia itu di bawah diinjak-injak teman-temannya, jadi mati satu. 15 mati satu, itu populasi yang lumrah ya, mati satu itu. Dari 15 ekor mati satu itu lumrah teman-teman, cuman 1 ekor. Nah di sini kita perhatikan makannya ayam itu, dia lahap sekali teman-teman. Karena apa? Karena nutrisi yang ada di dalam pakannya itu terpenuhi teman-teman. Protein terdapat di fur 511 itu teman-teman, dan kalsiumnya itu ada di sisa-sisa meniran itu teman-teman, dan juga seratnya juga itu udah dapat juga teman-teman. Nah kenapa kok tidak di box saja untuk ayam kampung ini teman-teman? Kalau menurut saya ayam kampung itu langsung ditaruh di tanah seperti ini teman-teman, di bawah seperti ini teman-teman, alasnya itu. Jadi untuk apa? Untuk mengurangi amonia. Jadi kotorannya itu langsung jatuh ke tanah. Habis itu kan kalau di tanah itu kan dia juga diceker-ceker gitu ya teman-teman. Diceker-ceker, dia akan bercampur dengan tanah itu sendiri dan mudah terurai teman-teman. Dan juga kalau bisa jangan di bawahnya itu kayak cor-coran gitu, jangan teman-teman. Karena apa? Karena peresapannya itu kurang teman-teman, jadi menimbulkan bau di dalam kandang tersebut teman-teman. Nah
Ini kalau materialnya itu saya menggunakan pasir sama ini teman-teman, apa itu? Sisa-sisa potongan kayu itu teman-teman. Tain grajen. Nah, kalau di Jawa itu namanya tain grajen. Dicampur dengan pasir teman-teman. Agar apa? Agar mudah untuk diceker-ceker dan juga mudah penyerapannya dalam penyerapan kotorannya itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup segitu saja saya berbagi pengalaman pembuatan pakan ayam kampung teman-teman. Oke, terima kasih dan juga tetap dukung channel saya ya teman-teman ya, agar bisa berbagi pengalaman bagaimanakah saya merawat ayam kampung dan bagaimanakah saya merawat ayam Bangkok. Semoga ini semua juga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, menjadi tambahan pengetahuan dari teman-teman yang belum tahu ataupun yang masih mau belajar berternak ayam. Oke teman-teman, terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi.